Halo semuanya, perkenalkan saya Reinsiana Ignacia dari kelas 12-2 absen 20. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sel volta dan saya juga akan melakukan praktikum sel volta dengan menggunakan buah. Praktikum sel volta menggunakan buah. Untuk apa sih kita melakukan praktikum ini? Nah, tujuannya itu untuk menguji potensial sel yang ada pada dua macam buah. Sebelum melakukan praktikum, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu sel volta. Sel volta merupakan sumber arus listrik yang pertama kali ditemukan oleh Volta dan Galvani. Sel volta ini adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya redoks spontan. Dengan kata lain, sel volta akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Potensi listrik yang dihasilkan sel volta dapat ditentukan dengan alat yang diberi nama voltmeter atau potensiometer. Sel volta ini terdiri atas dua elektroda yang terhubung dan dapat menghasilkan listrik, jembatan garam, dan juga larutan elektrolit tempat elektroda ditempatkan. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan pada rangkaian sel volta yaitu: pertama, energi kimia akan diubah menjadi energi listrik. Kedua, pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sementara pada katoda terjadi reaksi reduksi. 3. Anoda merupakan kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Dan prinsip kerja sel volta yaitu elektron yang mengalir dari anoda menuju ke katoda. Sel volta ini digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Sejauh ini aplikasi terpenting penggunaan sel volta adalah baterai. Nah, berikut ada beberapa contoh dari penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada baterai biasa atau disebut juga dengan sel kering. Kenapa dikatakan sel kering? Karena penggunaan air di baterai ini sangat dibatasi. Sel tersebut terdiri atas anoda, yaitu logam seng yang dipakai untuk wadah, katoda, yaitu batang karbon yang tidak aktif, dan elektrolit yang terdiri dari campuran MnO2, NH4Cl, dan sedikit H2O. Contoh yang kedua yaitu sel aki, yang merupakan contoh sel volta yang bersifat reversibel. Apa itu reversibel? Reversibel yaitu hasil reaksi dapat diubah menjadi jas semula. Biasanya disebut reaksi bolak-balik. Pada sel aki ini ada istilah isi ulang, jadi kalau energinya lemah bisa diisi ulang. Sel aki ini terdiri atas anoda yaitu lempeng logam tumbal, katoda yaitu lempeng logam oksida timbal, elektrolit yaitu larutan asam sulfat H2SO4-NCr. Pada saat sel aki menghasilkan arus listrik, maka anoda Pb dan katoda PbO2 akan berubah membentuk PbSO4. Ion H+ dari H2SO4 berubah menjadi H2O sehingga konsentrasi H2SO4 berkurang. Sel aki dapat diisi atau disetrum kembali sehingga konsentrasi H2SO4 kembali seperti semula. Dan contoh yang ketiga yaitu sel bahan bakar, yang merupakan sel yang menggunakan bahan bakar campuran hidrogen dengan oksigen atau campuran gas alam dengan oksigen. Bahan bakar atau reaksi tersebut dialirkan secara terus-menerus. Gas oksigen dialirkan ke katoda melalui suatu bahan berpori yang menjadi katalis reaksi dan gas hidrogen dialirkan ke anoda. Sel seperti ini biasanya digunakan sebagai sumber listrik pada pesawat luar angkasa. Sekarang saya akan memulai praktikum sel volta dengan menggunakan buah ini. Alat bahan yang diperlukan yaitu 4 buah alpukat, 5 kabel dan 10 jepit buaya, 4 paku, 4 logam tembaga, 4 buah lemon, cutter atau pisau, dan lampu LED. Langkah kerja. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, ambil 4 buah lemon, lalu tusukkan 1 paku pada sisi kanan lemon. Di sini kita dapat menggunakan pisau apabila susah saat menancapkan tembaga dan paku. Lakukan hal ini pada 3 lemon lainnya. 3. Tusukkan 1 tembaga di sisi kiri lemon. Lakukan hal yang sama pada 3 lemon lainnya. 4. Buatlah rangkaian dari keempat lemon tersebut dengan cara mengaitkan penjepit buaya berwarna hitam di paku lemon 1 dan yang berwarna merah di tembaga lemon 2. Kaitkan juga lemon 2 dengan 3 dengan 4 menggunakan cara yang sama. Lakukanlah seperti berikut.
5. Lalu kaitkan lampu LED dengan penjepit buaya yang kosong. Jepit bagian kawat yang lebih pendek menggunakan penjepit berwarna merah dan yang lebih panjang menggunakan warna hitam. Hal ini dilakukan agar kutub positif kabel bertemu dengan kutub positif lampu. Begitupun juga dengan kutub negatifnya. Amati apakah lampu LED menyala atau tidak. Lalu ulangi juga langkah yang sama untuk buah alpukat. Data pengamatan. Setelah percobaan dilakukan, dapat diamati bahwa lampu LED pada rangkaian buah lemon dan juga alpukat menyala. Namun, rangkaian akan bisa menyala apabila penjepit buaya dikaitkan dengan logam yang tepat dan kutub lampu LED yang benar. Lalu, lampu LED yang menyala juga tidak terlalu terang. Harus berada di tempat yang gelap agar cahaya terlihat dengan jelas. Pembahasan. Kita sudah membahas mengenai apa itu sel volta pada awal video. Sekarang, saya akan menjelaskan mengapa lampu LED tersebut bisa menyala dengan menggunakan buah. Buah lemon dan alpukat sama-sama mengandung asam. Buah lemon mengandung asam sitrat, sedangkan buah alpukat mengandung asam folat. Karena sama-sama mengandung asam, maka mereka bisa mengalirkan energi listrik. Semakin asam buahnya, maka pH akan semakin kecil dan energi listrik yang dihasilkan semakin besar. Semua jenis asam, baik asam kuat ataupun asam lemah, sama-sama mengandung elektrolit sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Namun karena asam sitrat dan asam folat merupakan asam lemah dan elektrolit lemah, sehingga energi listrik yang dihantarkan tidak begitu kuat dan lampu pun tidak menyala dengan terang. Paku atau logam seng yang digunakan berfungsi sebagai anoda, sedangkan logam tembaga yang digunakan berfungsi sebagai katoda dalam percobaan tersebut. Buah lemon dan buah alpukat berfungsi sebagai baterai yang bersifat asam dan mengandung elektrolit. Ketika reaksi kimia antara buah lemon dan alpukat serta benda-benda yang berperan sebagai anoda dan katoda berlangsung, maka pada saat itulah energi listrik dihasilkan sehingga dapat menyalakan lampu LED tersebut. Prinsip kerja sel volta adalah ketika dihubungkan dengan kawat, maka akan terjadi reaksi kimia. Seng atau paku melarut dalam asam sehingga ion-ion positif pergi ke dalam larutan dan mengakibatkan seng menjadi bermuatan negatif. Elektron dari seng bergerak melewati kawat penghubung atau kabel menuju ke tembaga. Pada tembaga ini, elektron dapat ditangkap oleh ion-ion positif hidrogen yang terdapat dalam larutan asam, sehingga ion hidrogen berubah menjadi gas hidrogen. Jika tembaga dan paku dihubungkan dengan lampu LED, maka lampu LED akan menyala. Karena lampu LED menyala, berarti ada reaksi spontan yang terjadi dong. Bagaimana cara kita membuktikan reaksi yang terjadi spontan? Kita bisa menggunakan rumus berikut ini. E0 sel sama dengan E0 katoda min N0 anoda. Apabila E0 sel positif, maka reaksi yang terjadi yaitu reaksi spontan. Kita ketahui bahwa E0 dari seng yaitu min 0,76 dan E0 dari tembaga 0,34. Maka E0 sel sama dengan 0,34 ditambah 0,76 yang hasilnya adalah 1,10 dan hasilnya adalah positif. Sehingga dapat dibuktikan bahwa reaksi yang terjadi merupakan reaksi spontan. Maka sel volta akan bisa menghasilkan energi listrik apabila reaksi yang terjadi spontan. Kesimpulan,
Maka kesimpulannya yaitu kita dapat membuat rangkaian listrik dari buah menggunakan prinsip sel volta, yaitu menghubungkan anoda dengan katoda dengan kawat penghubung. Buah yang dapat digunakan yaitu buah yang mempunyai sifat asam dan akan lebih baik apabila asam kuat yang termasuk elektrolit kuat, agar lebih baik dalam menghantarkan listrik. Semakin banyak buah yang digunakan, maka akan semakin besar juga listrik yang dihasilkan. Agar dapat menghantarkan arus listrik, maka reaksi yang terjadi haruslah spontan. Kita dapat menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 katoda min E0 anoda. Apabila E0 sel positif, maka reaksi yang terjadi yaitu spontan. Dengan menghubungkan anoda dan katoda menggunakan kawat penghubung, maka elektron akan bergerak dari anoda menuju katoda sehingga dapat menghasilkan listrik. Namun, agar rangkaian listrik ini dapat berhasil, kita perlu menghubungkan kutub positif dan negatifnya dengan benar. Hubungkan penjepit buaya merah ke katoda dan kawat lampu LED yang lebih pendek. Sedangkan penjepit buaya hitam dihubungkan ke anoda dan kawat lampu LED yang lebih panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa buah dapat digunakan sebagai sumber energi listrik atau pengganti baterai. Dan rangkaian listrik dari buah ini juga dapat digunakan sebagai rangkaian listrik alternatif. Hanya saja tidak bisa digunakan apabila membutuhkan energi listrik yang besar, karena tentunya akan membutuhkan buah yang sangat banyak. Rupanya sekian saja yang dapat saya bahas mengenai praktikum sel volta ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.